Masih dengan benih Tunas Agro, kali ini saya akan menanam benih Legita, Kirani, dan New Ceria. Untuk update kedepannya mungkin hanya New Ceria dan Legita, sementara Kirani nanti kita buat videonya secara terpisah. Seperti biasa, terlebih dahulu benih yang akan kita tanam kita rendam dalam larutan fungisida. Selanjutnya untuk proses perkecambahan saya gunakan media kokopit. Nanti jika benih sudah berkecambah baru dipindahkan ke media semai ya. Cara seperti ini cocok dilakukan bagi kita yang hanya memiliki sedikit media semai, sehingga benih yang kita tempatkan dalam media semai benar-benar benih yang tumbuh. Karena terkadang dari sekian banyak benih yang kita semai, banyak juga yang tidak tumbuh, sehingga penggunaan media semai menjadi tidak efisien. Kalau kita menanam banyak macam benih, kita bisa tulis ya, supaya tidak lupa untuk membedakan benih yang satu dengan benih yang lain. Media semai yang saya gunakan terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang, dan juga sekam mentah dan sekam bakar. Jika menggunakan tanah untuk media semai, sebaiknya tanahnya sudah berupa butiran-butiran yang halus sehingga mudah ditembus ketika benih mulai tumbuh. Setelah media semai kita siapkan, benih yang sudah berkecambah bisa kita pindahkan ke dalam potray yang sudah kita siapkan. Hanya benih yang sudah berkecambah atau yang sudah tumbuh saja yang kita pindahkan, sedangkan benih-benih yang tidak ada tanda-tanda tumbuh sebaiknya tidak kita tanam. Setelah 2 hari pertumbuhan terlihat seperti ini ya, sudah kelihatan tumbuh daun 2, dan memang ada beberapa yang tumbuhnya agak terlambat ya. Setelah 7 hari sejak dilakukan proses perkecambahan, benih bisa kita pindahkan ke dalam polybag. Bagi yang menanam di lahan, bisa langsung dipindahkan ke lahan. Usahakan saat memindah tanaman tidak tercabut ya, dalam artian tanah dalam media semai tidak pecah dan ikut dipindahkan ke dalam polybag. Ini untuk menghindari stres pada tanaman pada saat tanaman baru dipindahkan. Pemindahan ini juga sebaiknya dilakukan pada sore hari untuk menghindari tanaman terkena sinar matahari terik yang dapat mengakibatkan tanaman menjadi stres. Jangan lupa kita lakukan penyiraman segera setelah proses pindah tanam selesai dilakukan.
Untuk mengendalikan hama yang ada di dalam media tanam, di sini saya gunakan furadan. Furadan ini cukup mudah dalam penggunaannya, kita taburkan secukupnya saja. Untuk penanaman di lahan, cara melakukan pindah tanamnya sama dengan penanaman di polybag. Jika kita tidak ingin melepas penutup pada saat penanaman, maka lubang kita buat agak besar. Bisa juga kita lepas terlebih dulu penutup media pada saat melakukan penanaman. Untuk jarak tanam bisa kita atur 60 cm. Kalau punya saya ini hanya 57 cm ya, karena menyesuaikan dengan lahannya. Kalau lahannya luas bisa 60 cm atau bahkan lebih ya. Setelah tanaman berumur 1 minggu, kita bisa lakukan pemupukan pertama. Ini jika kita menggunakan pemupukan dengan interval 7 hari sekali. Dosisnya hanya setengah gram per tanaman ya. Pupuk yang kita gunakan NPK 1616. Dengan komposisi 5 gram per liter, maka kita siramkan sebanyak 100 ml tiap tanaman. Kita bisa buat lubang pupuk dengan jarak sekitar 10 cm dari tanaman. Tapi kalau hanya sedikit, pupuk bisa diberikan lewat bawah ya. Salah satu yang perlu diwaspadai pada saat tanaman masih kecil adalah adanya serangan hama yang dapat memakan batang tanaman. Jika sudah demikian, tanaman tidak akan dapat tumbuh kembali. Untuk lanjaran sebaiknya segera dipasang sewaktu tanaman masih kecil. Karena kalau tanaman sudah besar, pemasangan lanjaran ini bisa mengenai akar tanaman yang tentunya sudah semakin banyak pada saat tanaman sudah besar. Tinggi lanjaran antara 170 sampai 180 atau 185 cm. Kalau kita perhatikan, pertumbuhan melon ini tidak terlalu bagus ya. Ini disebabkan pada saat baru dilakukan pindah tanam, ini sempat stres. Waktu itu pindah tanamnya pada pagi hari, kemudian medianya juga sempat pecah, sehingga pada saat terkena sinar matahari, tanaman ini mengalami stres. Bandingkan dengan yang ini, dimana untuk yang ini pindah tanam dilakukan pada sore hari, sehingga tidak mengalami stres dan pertumbuhannya bisa lebih bagus.
Pada saat akan pindah tanam, mungkin kita pernah menjumpai tanaman yang daun duanya itu kurang bagus ya, agak keriting seperti ini, dan kita mungkin ragu-ragu apakah akan tetap menanam tanaman tersebut atau tidak. Ternyata yang seperti itu masih bisa tumbuh dengan normal ya, seperti ini. Pertumbuhannya cukup bagus seperti tanaman-tanaman yang lain. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.